Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi Soli-Soliha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya nak. Amin. Pastikan Ananda semua sudah mandi, sarapan, sholat duha, dan murojaah. Apabila sudah dikerjakan semua, mohon dipersiapkan alat tulis dan buku tematiknya ya nak. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tematik 5B, udara bersih bagi kesehatan, dengan subtema 1, 2, dan 3 dengan muatan pelajaran IPS. Pelajaran IPS kali ini masuk ke dalam KD 3.3 dengan materi pokok 1. Jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. 2. Jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan dan kelompok. 3. Dampak kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan 4. Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi di masyarakat. Ibu guru harap setelah menyaksikan video ini, Soli-Soliha semua mampu menyebutkan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi, mampu menjelaskan jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan dan kelompok, mampu menyebutkan dampak kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, dan mampu menyebutkan cara menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat. Jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Setiap bentang alam memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut kegiatan ekonomi. Nah, untuk lebih jelas mengenai jenis-jenis usaha dalam kegiatan ekonomi, silakan Ananda perhatikan kegiatan-kegiatan ekonomi berikut ini berdasarkan bentang alam yang ada. 1. Pertanian dan peternakan. Daerah pegunungan biasanya memiliki tanah yang subur dan udara yang segar. Tanah yang subur dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat di daerah pegunungan berprofesi sebagai petani. 2. Perikanan. Perikanan di Indonesia umumnya dilakukan di perairan asin, perairan payau, dan perairan tawar. Perairan asin terdiri atas lautan. Perairan payau berupa tambak di daerah pesisir yang perairannya merupakan campuran air asin dan air tawar. Perairan tawar terdiri atas sungai, waduk, empang,
danau, dan rawa. Banyak sumber daya alam perairan yang dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan ekonomi masyarakat. Contoh perikanan air asin yaitu ada ikan tuna, ikan tongkol, rumput laut, dan garam. Sedangkan contoh perikanan air tawar yaitu ikan mas, lele, dan gurame. Contoh perikanan air payau yaitu ikan bandeng, ikan kerapu, ikan patin, dan ikan kakap. 3. Kehutanan. Hutan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan memanfaatkan kayu dari hutan untuk membangun rumah, membuat kayu bakar, dan membuat industri peralatan rumah tangga. 4. Pertambangan. Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan menggali dan memanfaatkan hasil logam dan non-logam yang terkandung di bumi, seperti emas, perak, tembaga, aluminium, minyak bumi, dan batu bara. Hasil pertambangan ini banyak dimanfaatkan untuk membuat perhiasan, alat-alat rumah tangga, dan bahan bakar. 5. Perindustrian. Industri adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang siap pakai. Kegiatan industri banyak terdapat di dataran rendah. Jenis-jenis industri yang bermunculan diantaranya adalah industri kecil, sedang, dan besar. 6. Perdagangan. Perdagangan Indonesia tidak hanya mencakupi wilayah Indonesia saja, tetapi mencakup seluruh dunia. Kegiatan perdagangan antar negara disebut ekspor dan impor. Soli-soliha tahu tidak jenis-jenis usaha ekonomi itu ada berapa ya? Iya, jenis-jenis kegiatan ekonomi di masyarakat dibagi menjadi 2, yaitu secara perorangan dan secara kelompok. 1. Kegiatan ekonomi perorangan adalah kegiatan yang dikelola oleh pemiliknya sendiri tanpa melibatkan pemodal lain. Biasanya, usaha ekonomi ini memiliki modal yang terbatas. Contohnya, warung, toko, usaha pertanian, bengkel, dan industri kecil rumahan. Adapun keunggulan kegiatan ekonomi ini adalah 1. Pemilik tidak membagi keuntungan dengan orang lain. 2. Memiliki kebebasan dalam mengembangkan usaha. Dan 3. Tidak bergantung kepada orang lain dalam mengatur usaha. Sedangkan kelemahan kegiatan ekonomi perorangan adalah pengembang usaha terbatas oleh modal, kekurangan tenaga kerja, resiko kerugian ditanggung pemilik sendiri. Yang kedua, kegiatan ekonomi kelompok. Dikelola oleh sekelompok pemodal. Oleh karena itu, usaha ekonomi ini berbentuk badan usaha, seperti firma atau FA. Contohnya usaha pakaian yang dibentuk oleh 3 orang, perseroan terbatas atau PT, persekutuan komanditer atau CV, koperasi, yayasan, dan badan usaha milik negara atau BUMN. Setiap hasil yang diperoleh perusahaan dibagi kepada para pemilik perusahaan. Dampak kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan ekonomi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Produksi atau pembuatan, 2. Distribusi atau penyaluran, dan 3. Konsumsi atau pemakaian. 1. Produksi atau pembuatan. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, pembuatan baju seragam sekolah. Baju seragam sekolah tersebut terbuat dari kain. Kain berasal dari tanaman kapas. Sebelum menjadi kain, kapas diproduksi menjadi benang. Lalu, benang-benang tersebut ditenun menjadi kain di pabrik tenun. Kain-kain tersebut dipotong dan dijahit menjadi pakaian seragam sekolah. Nah, jika dicermati proses produksi tersebut, terdapat proses pengolahan bahan mentah, yaitu kapas, menjadi bahan setengah jadi, yaitu benang, dan menjadi bahan jadi, yaitu kain dan pakaian. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kegiatan produksi berdampak langsung terhadap kesejahteraan produsen, yaitu keuntungan yang diperoleh dari kegiatan produksi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjaga kelangsungan kegiatan produksinya. 2. Distribusi atau penyaluran. Nah, setelah barang diproduksi, kegiatan ekonomi selanjutnya adalah menyalurkan atau distribusi barang-barang tersebut kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Contohnya, pakaian seragam yang telah jadi dipasarkan atau dijual kepada toko-toko perlengkapan sekolah disebut sebagai distribusi tidak langsung. Jika barang dijual kepada orang tua yang membutuhkan seragam untuk anak-anaknya, maka distributor disebut sebagai distribusi langsung. Kelancaran kegiatan distribusi dapat memengaruhi kesejahteraan produsen dan distributor. Jika kegiatan distribusi lancar, keuntungan akan didapatkan oleh produsen dan distributor. Sebaliknya, jika kegiatan distribusi terhambat, penjualan juga terhambat, sehingga mengurangi keuntungan yang diperoleh. 3. Konsumsi atau pemakaian. Barang-barang hasil produksi akan dimanfaatkan oleh konsumen. Kegiatan ekonomi ini disebut konsumsi. Contohnya, baju seragam yang telah dibeli oleh konsumen, yaitu orang tua murid dan siswa, digunakan untuk pergi ke sekolah. Kegiatan konsumsi barang ada yang memberikan manfaat langsung dan ada tidak langsung terhadap konsumen. Contoh manfaat langsung dirasakan oleh konsumen adalah saat mengonsumsi makanan dan minuman. Konsumen merasakan kenyang dan puas terhadap makanan dan minuman tersebut. Adapun contoh dampak tidak langsung yang dirasakan oleh konsumen adalah membeli kompor untuk memasak makanan yang akan kita makan. Secara umum, kegiatan konsumsi memberikan kepuasan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Cara menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat. Keberagaman jenis usaha dan kegiatan ekonomi tidak membuat masyarakat saling terpecah belah dan berkelompok.
sikap saling menghargai dan menghormati jenis usaha orang lain akan menciptakan suasana yang nyaman dan sejahtera. Contohnya, dalam proses pembuatan baju seragam sekolah, banyak pihak yang berperan seperti petani kapas, pekerja di pabrik benang, penjahit, penjual baju seragam grosir atau eceran, dan orang tua siswa. Saling menghargai profesi atau jenis usaha di masyarakat akan menciptakan proses pemasaran yang lancar sehingga semua pihak merasakan keuntungannya. Adapun kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah kegiatan ekonomi adalah upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan-kegiatan ekonomi berdasarkan bentang alam yang ada dibagi menjadi 6 bagian, yaitu 1. Pertanian dan peternakan, 2. Perikanan, 3. Kehutanan, 4. Pertambangan, 5. Perindustrian, dan 6. Perdagangan. Jenis-jenis usaha ekonomi menurut pengelolanya dibagi menjadi 2 macam, yaitu secara perorangan dan secara kelompok. Kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu produksi atau pembuatan, distribusi atau penyaluran, dan konsumsi atau pemakaian. Bagaimana Soli-Soliha sudah paham dengan materi hari ini? Nah, kalau sudah paham, selanjutnya untuk tugas silakan Ananda buka buku tematik 5B halaman 63, nomor 3 dan 4. Tugasnya langsung ditulis di buku cetak ya Soli-Soliha. Nah, kalau sudah selesai dikerjakan, jangan lupa difoto ya nak, kemudian kirim ke WA Bu Guru. Bu Guru tunggu paling lambat pukul 17.00 ya. Selamat mengerjakan Soli-Soliha. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Bu Guru harap Soli-Soliha semua paham ya dengan materi dan tugas yang Bu Guru berikan. Bu Guru mengingatkan, sholat 5 waktunya tetap dijaga ya nak. Mengaji, murojaah, dan membantu orang tua. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.